Pertumbuhan akarnya bagus banget. Pertumbuhan daun pun cukup subur dan juga besar, segar. Jika plannya bagus, pembungaan pun akan maksimal. Yang ini sudah 2,5 bulan semenjak mekar, bunganya masih tetap bertahan di dataran rendah, suhu yang cukup panas. Dan cara cukup mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang baru merawat anggrek Phalaenopsis, mungkin terasa cukup sulit ya merawat anggrek ini karena belum paham karakternya, biasanya seperti itu. Dan juga penyesuaian tempat ketika kita membeli anggrek dari nursery atau dari greenhouse, kita harus sesuaikan dengan tempat yang kita tanam karena tentu saja berbeda tempatnya dan perawatan. Jika di greenhouse itu dirawat secara intensif, sedangkan di skala rumahan serba terbatas ke intensitas cahaya matahari, penyiraman, pupuk juga, dan media tanam. Jadi harus kita sesuaikan. Tapi jangan khawatir, kita akan bagikan caranya ya merawat anggrek untuk skala rumahan. Kita khususkan untuk anggrek Phalaenopsis di video kali ini. Dan jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Untuk anggrek Phalaenopsis, dia membutuhkan cahaya matahari berkisar 60%. Jadi kita usahakan pakai naungan. Saya memakai double paranet yang cukup renggang, satu di bagian luar, satu lagi di bagian dalam. Ini cukup renggang. Kalau ada yang cukup rapat bisa satu lapis aja. Yang penting intensitas cahaya matahari berkisar 60%. Jika tidak memungkinkan memakai jaring seperti ini, bisa ditempatkan di teras rumah yang terkena cahaya matahari pagi atau sore aja, dan siang hari tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Untuk di Indonesia sendiri atau di negara beriklim hangat yang lainnya, ini cukup mudah untuk merawat anggrek ini dan merupakan surganya anggrek ya, karena dia sangat ideal di suhu hangat, paling minim di suhu 15 derajat Celcius sampai 32-33 derajat Celcius. Ini cukup optimal pertumbuhannya. Sedangkan buat teman-teman yang berada di beriklim dingin, di negara dengan beriklim dingin, ini cukup sulit atau lebih menantang merawat anggrek ini karena dia tidak bisa hidup di bawah suhu 10 derajat Celcius dan tentunya harus di dalam greenhouse ataupun di dalam rumah. Tidak bisa merawat di luar ruangan seperti ini. Nah, itu untuk penempatan. Jadi usahakan seperti itu. Jika di greenhouse memakai plastik UV, blower, dan juga paranet. Kalau di skala rumahan kita usahakan seperti ini aja, di bawah naungan berkisar 60% cahaya matahari. Dan karena tidak ada blower, jarang ada kipas kalau di skala rumahan, kita tempatkan di tempat dengan kebutuhan angin yang bagus. Karena dia tipenya epipit, dia membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Jadi kebutuhan angin mutlak penting untuk anggrek ini. Apalagi jika memakai pot tanpa lubang samping seperti ini. Ini hanya lubang di bawah. Tapi jangan khawatir, bisa memakai pot seperti ini juga. Yang penting kebutuhan anginnya tercukupi. Kalau yang di greenhouse rata-rata memakai soft pot seperti ini. Lubangnya hanya satu di bawah. Karena di greenhouse memakai blower ya, memakai kipas angin untuk membantu kebutuhan sirkulasi udara. Kalau di skala rumahan kita tempatkan pada tempat dengan kebutuhan angin yang bagus, angin yang cukup, dan usahakan tidak terlalu rapat. Usahakan daunnya tidak bersinggungan dengan tanaman yang lainnya agar memungkinkan sirkulasi udara tetap bagus, tetap terjaga. Dan penempatan selanjutnya untuk plant yang bermasalah tentu saja kita pisahkan seperti ini. Ini yang busuk beberapa waktu lalu sudah mulai recovery kembali, sudah mulai tumbuh daun baru. Awalnya busuk daun. Kalau yang ini busuk batang utamanya busuk, dia udah tumbuh kembali. Dan plant yang bermasalah seperti ini
harus dipisahkan dari plan yang lainnya. Ini awalnya busuk juga, sekarang udah tumbuh. Jika digabung kurang bagus nantinya karena perawatannya berbeda. Ini lebih ekstra perawatannya untuk plan yang bermasalah. Sedangkan untuk plan yang tidak bermasalah bisa ditempatkan di display ataupun digabung seperti ini. Yang berikutnya, jika teman-teman membeli anggrek, kita kan tidak tahu dari mana anggrek itu ditanam, atau greenhouse-nya kita tidak tahu dari mana di mananya. Biasanya jika ke tempat yang lebih panas atau dataran rendah, daunnya akan layu seperti ini. Daun paling bawah, daun bawahannya akan layu karena proses adaptasi. Dan daun layu ini cukup sulit untuk kembali sehat ya kalau di daun tua. Kecuali jika di daun muda bisa tegak kembali. Kalau daun tua biasanya tidak kembali tegak, tapi tidak masalah. Jika akar sudah seperti ini, nantinya akar akan menembus ke bawah. Dia akan bagus kembali. Dan daun berikutnya, ini daun di sini udah mulai bagus dan perakaran pun sudah cukup bagus. Jadi tidak masalah jika plannya layu seperti ini, karena memang seperti itulah proses adaptasi. Tidak semua ID, tapi beberapa ID ada yang tidak tahan dengan cuaca panas. Tapi jika sudah adaptasi dia akan aman, akan normal. Kecuali jika plannya memang benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan cuaca panas, kita harus tempatkan lebih teduh dari ini. Di sini berkisar 60% cahaya matahari. Kita bisa tempatkan di tempat yang lebih teduh untuk sementara waktu sampai dia benar-benar recovery. Jika sudah recovery, dia akan aman, bagus banget nantinya. Ini udah adaptasi ya, dua daun baru di sini. Ini Tambun Bekasi, daerah dataran rendah 19 meter dari permukaan laut, jadi cukup panas dan cukup aman juga bisa merawat anggrek ini. Kemudian kita repotting jika plant sudah tidak muat di potnya. Jika akar sudah memenuhi pot seperti ini, segera repotting agar plantnya bagus. Jadi hal yang utama yang harus kita perhatikan adalah kesuburan tanaman kita ya. Jangan dulu fokus ke pembungaan, kita fokus dulu ke kesuburan tanamannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan tanaman yang subur, dengan tanaman yang prima, dia akan berbunga maksimal. Untuk yang ini spike di sini dataran rendah, dia mekar cukup lama. Ini udah 2 bulan setengah. Udah 2 bulan setengah bunganya masih bertahan. Warnanya memang sudah agak pudar, tapi daunnya kelopak bunganya masih segar. Sudah 2 bulan setengah. Pertama mekar di tanggal, sekarang sudah tanggal 27 Agustus, bunganya masih bertahan. Karena plannya subur, jadi kita suburkan dulu plannya agar bagus pembungaannya. Jika plannya kurang subur, pembungaannya kurang maksimal, kuntumnya kurang banyak, juga ketahanan bunganya lebih pendek. Jadi dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan kalau untuk Phalaenopsis yang kualitasnya kurang bagus. Jadi untuk merawat anggrek, suburkan dulu plannya. Dan untuk kesuburan, yang pertama adalah repotting tentunya, yang keduanya dipupuk dan juga penyiraman. Yang ini kita repotting dulu ke pot yang lebih besar. Bisa kita lihat perbedaannya. Ini dengan ID yang sama, yang sudah direpotting yang sebelah kiri, dan yang ini belum kita repotting. Ukuran daunnya cukup jauh ya, jauh lebih besar yang sudah direpotting. Dan tentu saja kita akan bagikan caranya. Sekarang kita ke repotting dulu. Sebelum ke pemupukan, kita repotting dulu, nanti lanjut ke pemupukan. Media tanam yang digunakan untuk anggrek Phalaenopsis bisa berbagai macam. Untuk skala perkebunan biasanya memakai sphagnum moss dan lebih memudahkan penyiraman dan juga pemupukan. Kalau saya terbiasa memakai campuran berbagai macam media tanam, karena dari media tanam itu berbeda-beda butuh unsur haranya. Jadi dengan memakai banyak jenis media tanam, kita bisa memenuhi kebutuhan unsur hara yang berbeda. Untuk yang pertama kita isi dengan arang paling bawah ya, bagian paling bawah dengan arang agar lebih poros tentunya. Dan ini sudah saya campur, saya memakai kulit kayu pinus, ada juga coco chips atau sabut kelapa, dan dicampur dengan sedikit sphagnum moss untuk menjaga kelembaban. Kita tambahkan ke sini aja.
Ini jauh lebih poros dibanding sphagnum moss, dibandingkan dengan memakai full sphagnum moss. Jadi untuk penyiraman kita sesuaikan, dan untuk penyiram setiap hari pun ini tidak masalah jika akarnya sudah banyak. Kalau akarnya belum banyak di media tanam ini, kita siram seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika akarnya sudah banyak di pot, disiram setiap hari pun tidak masalah. Untuk media tanam yang lama, jika masih bagus, kita tidak usah ganti. Kecuali jika kita mau tempatkan full rain, tentu saja harus dibuka semua mossnya. Sphagnum moss seperti ini harus dibuka semua jika mau full rain. Tapi jika di bawah naungan tidak masalah, tidak harus dibuka juga, tidak apa-apa. Kita langsung tempatkan aja ke sini. Untuk proses repotting seperti ini dilakukan jika akar sudah memenuhi pot. Biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung kondisi akar ya. Jika tidak ingin terlalu sering repotting, kita bisa tempatkan potnya secara digantung dan biarkan akarnya menjuntai ke bawah. Itu tidak perlu direpotting, penting akar tidak terganggu. Atau bisa juga kita tempatkan di tembok, kita tempel di tembok dan akarnya biarkan menjalar ke tembok. Itu tidak perlu direpotting. Jika memakai pot dan sering dipindahkan, kita harus repotting agar akarnya tidak terganggu. Setelah kita repotting, kita siram dengan air bersih. Siram sampai benar-benar basah. Bagian bawahnya aja ya, daunnya tidak usah disiram. Nah, seperti ini. Untuk pemupukan sebaiknya dilakukan 1 minggu berikutnya. Jadi setelah direpotting seperti ini, cukup disiram air bersih aja. Nanti di minggu berikutnya kita pupuk. Setelah direpotting, kita tempatkan ke tempat semula. Kemudian kita lanjut ke pemupukan. Nah, untuk pemupukan ada 2 jenis pupuk, bisa dari bahan organik dan juga bahan kimia. Dan untuk bahan kimia sendiri, untuk pupuk kimia itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada untuk pembungaan dan ada juga untuk pertumbuhan. Jika ingin membesarkan plantnya, ingin membuatnya dia jumbo, gede banget, kita bisa memberikan pupuk pertumbuhan. Biarpun sudah besar seperti ini, kita berikan pupuk pertumbuhan. Rencananya yang ini nanti setelah 12 daun atau 15 daun baru saya bungakan. Dan jika ingin membungakan anggrek phalaenopsis, kita berikan pupuk pembungaan semenjak daun seperti ini ya. Jika daunnya sudah cukup banyak, ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 daun. Ini bisa dibungakan. Minimalnya 5 daun, maksimalnya atau lebih bagusnya di 15 daun baru dibungakan. Ini sudah cukup besar untuk dibungakan, dan daun paling atas, daun terakhir ini sudah cukup besar. Idealnya sebesar ini daunnya, tapi kita treatment, kita rangsang semenjak daun seperti ini. Nantinya daun yang ini besar dan dia tidak tumbuh daun lagi, dia akan keluar spike dari sini, dari samping-sampingnya. Tidak harus ke dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa keluar bunga, jangan khawatir. Dan memang banyak keluar bunga di dataran rendah. Cuman untuk skala perkebunan, untuk kualitas yang lebih bagus, spike lebih panjang, untuk bunga lebih panjang, biasanya dibawa ke dataran tinggi, dibawa ke suhu yang lebih rendah. Jika plant sudah seperti ini, nanti akan berbunga serempak. Kalau untuk skala rumahan tidak harus serempak dan tidak harus di dataran tinggi, di dataran rendah pun bisa kita bungakan. Semenjak seperti ini, kita berikan pupuk pembungaan. Kita akan racik dulu pupuknya, pupuk untuk pembungaan. Nanti setelah yang ini pembungaan, kita lanjut ke yang ini untuk pertumbuhan agar plantnya lebih besar lagi. Pupuk yang biasa digunakan untuk anggrek, untuk membungakan anggrek dan untuk anggrek yang sedang berbunga, bisa memakai pupuk Gandasil B. Unsur haranya nitrogen 6%, fosfor 20%, kalium 30%. Atau bisa juga memakai pupuk Gaviota
unsur haranya nitrogen 13%, fosfat 27%, dan potasium atau kalium 27%. Bisa pakai mana aja, tapi tidak menyarankan atau saya tidak merekomendasikan pupuk tabur untuk sayuran ya, karena ini untuk sayuran tidak cocok untuk anggrek. Sejauh yang saya amati kurang cocok, lebih cocok pakai pupuk ini, kedua jenis pupuk ini. Dan jika tidak ada pupuk ini, bisa pakai pupuk dari merek yang lain, tidak masalah. Yang penting unsur haranya menyerupai komposisi ini dan juga biasa untuk digunakan untuk anggrek. Dosisnya 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih, intervalnya 1 minggu sekali. Kali ini saya memakai pupuk ini, Gaviota. Kita pakai Gaviota. Sebelumnya saya pakai Gandasil, kita akan coba pakai Gaviota. Nah, ini bentuknya. Kalau Gandasil dia berwarna merah, kalau Gaviota berwarna hijau untuk pembungaan. 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih. Seperti ini ya. Dan untuk harga di Indonesia, pupuk ini jauh lebih mahal. Apalagi jika beli di saya pasti lebih mahal. Untuk pupuk Gaviota bisa beli di toko online, karena di toko pupuk jarang tersedia. Kalau Gandasil bisa dibeli di toko pupuk terdekat. Kalau Gaviota emang agak susah, bisa beli di Shopee ya, biasanya banyak. Kita tambahkan 4 liter air bersih. Pupuk sudah kita siapkan, tinggal kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Pupuk ini kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Caranya boleh disiram, boleh juga direndam, tergantung jenis media tanam. Jika media tanamnya cukup bagus menyerap unsur hara, disiram seperti ini aja cukup efektif. Tapi jika memakai media tanam full arang yang lebih poros, kita bisa rendam seperti ini selama beberapa menit, tidak usah terlalu lama, yang penting sampai basah media tanamnya dan juga perakaran anggrek sampai benar-benar basah. Lalu kita angkat dan kita simpan kembali di tempat semula. Cukup mudah, ini dilakukan 1 minggu sekali. Selain pada anggrek yang kita rangsang untuk berbunga, kita juga pakai pupuk ini pada anggrek yang sedang berbunga atau yang sedang spike. Yang ini sudah 2,5 bulan ya, 2,5 bulan bunganya masih tetap bertahan. Caranya seperti ini, kita rutin dipupuk seminggu sekali. Jadi kebutuhan unsur haranya tetap terpenuhi, karena pada fase pembungaan seperti ini membutuhkan energi yang lebih untuk pembungaan. Dengan diberi pupuk seperti ini, kita memberikan asupan nutrisi yang cukup untuk dia tetap tumbuh dan mempertahankan bunganya. Yang penting jangan terkena bunga ya, makanya pemupukannya seperti ini, disiram aja agar bagian bunganya tidak terkena pupuk. Karena pada beberapa tanaman, pada beberapa anggrek ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak tahan dengan pupuk kimia bagian spike-nya, terutama pada fase kanop. Jadi lebih aman disiram aja seperti ini. Untuk aplikasi pupuk 1 minggu sekali dan 3 kali dipupuk kimia, 1 kali tanpa pupuk, kita sterilkan. Jadi dalam 4 minggu itu 1 kali tanpa pupuk, 3 kali dipupuk kimia seperti ini. Jika terus-terusan dipupuk kimia tanpa henti, akan terjadi penumpukan bahan kimia di dalam media tanam, dan itu kurang bagus untuk pertumbuhan anggrek. Idealnya seperti itu, 3 kali pupuk kimia dan 1 kali disiram dengan air bersih tanpa pupuk. Atau bisa juga 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik, itu lebih aman. Untuk pupuk organiknya bisa memakai air cucian beras, itu lebih saya rekomendasikan daripada pupuk yang lain. Jika teman-teman memakai pupuk dari bawang merah atau bawang putih, itu kurang cocok kalau menurut saya. Bawang merah atau bawang putih itu lebih banyak kandungan hormon, bukan pupuk. Hormon itu bukan pupuk, bukan unsur hara, jadi hanya dibutuhkan dalam kadar yang sedikit. Jika terlalu banyak akan menimbulkan ketidakseimbangan pertumbuhan. Jadi kita kasih hormon, tapi kita harus juga
kita juga harus memberikan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan anggreknya agar lebih bagus. Dan pupuk yang saya gunakan, saya memakai pupuk organik dari kotoran sapi. Nah, ini yang di tong sudah kita fermentasi, bisa kita gunakan. Cara fermentasinya seperti ini. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya, kemudian dicampur. Kita siapkan bakteri dekomposer sebanyak 200 ml bakteri dekomposer. Kemudian kita siapkan juga tetes tebu atau molase, atau juga bisa memakai gula palem seperti ini atau gula merah, dicairkan agar menjadi seperti ini. Dan jangan lupa pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya sebanyak 5 kg. Ini saya memakai pupuk dari kotoran sapi ya. Dari hewan yang lain tidak masalah, seperti domba, kambing, gajah, atau apa aja yang ada di sekitar kita. Yang penting jangan memakai pupuk dari kotoran macan atau singa atau dinosaurus, karena pasti susah nyarinya. Jadi kita cari yang ada di sekitar kita aja, yang mudah didapat. 5 kilo, 200 cc, 200 cc, dan juga air bersih 10 liter. Kita campurkan dulu semua bahannya. Jangan lupa diaduk. Kemudian ditutup rapat dan difermentasi minimalnya 2 minggu. Nanti cairannya yang kita pakai. Kalau bagian padatannya tidak usah dipakai, karena untuk anggrek dia kurang bagus jika memakai pupuk kandang yang berbentuk padat. Lebih cepat responnya terhadap pupuk cair. Ini sudah difermentasi selama 2 minggu. Kita bisa buka, kita bisa pakai. Bagian atasnya kita buang aja, atau bisa juga kita berikan ke tanaman buah jika memiliki tanaman buah ataupun sayuran. Yang kita pakai untuk anggrek cairannya aja ya. Bagian yang padatan di bawah itu udah kita pakai. Saya tidak memakai yang padatannya, hanya memakai cairannya aja. Kita saring dulu. Kita pakai saringan, jangan lupa, agar tidak terlalu banyak padatannya, karena kita pakai cairannya aja. Nah, seperti ini. Intervalnya 3 minggu sekali. Jadi 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Kita pakai ini. Tambahkan 9 wadah, 9 kali. Jadi 1 berbanding 9, atau bisa juga 1 berbanding 10. Sudah, tinggal kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Untuk plant yang tidak dibungakan atau yang sedang saya pacu pertumbuhannya, saya memakai pupuk Gandasil D untuk pertumbuhan. Yang ini untuk bunga, yang ini untuk pertumbuhan.
saya memakai pupuk yang ini untuk pertumbuhan. 3 kali pupuk ini dan 1 kali pupuk organik. Intervalnya 1 minggu sekali. Caranya seperti tadi ya. Peruntukan Dasil D, dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Caranya disiram seperti sebelumnya. Dan untuk pupuk organik kurang lebih sama disiramkan ke media tanam. Dan harus difermentasi tentunya, agar tidak berefek buruk pada tanaman kita. Disiramkan seperti ini aja. Dengan kombinasi seperti ini, apa yang tidak didapat dari pupuk kimia bisa didapatkan dari pupuk organik. Jadi semua kebutuhan unsur haranya bisa terpenuhi. Media tanam saya campur, pupuk juga saya campur juga, dan hasilnya akan bagus banget untuk pertumbuhan anggrek kita. Kita kembali ke pupuk organik yang ini, karena kita sudah ambil sebagian, ini tentu saja berkurang dan bisa kita tambahkan kembali air bersih agar lebih hemat, karena ampasnya masih banyak ya. Di dalam ini, di bawahnya ampasnya masih banyak, bisa kita tambahkan air bersih. Tuh, bagian bawahnya masih cukup kental, ampasnya masih banyak. Kita tambahkan secukupnya. Kemudian kita tutup kembali. Jika aromanya sudah terlalu menyengat, berbau amoniak, ini kita berikan kembali IEM4 agar lebih bagus, agar terfermentasi kembali. Tapi jika tidak terlalu menyengat, itu masih bisa kita pakai kembali di minggu berikutnya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.